Karena yang mutlak itu adalah segala-galanya, yang mutlak itu adalah awal dari segala-galanya dan tidak bisa digugat oleh yang tidak mutlak, maka yang mutlak ini menjadi awal segala premis, menjadi awal segala pertanyaan. Maka yang mutlak ini menjadi pelaku dari segala macam pertanyaan, menjadi pelaku atau subjek dari segala macam perbuatan, menjadi subjek dari segala macam sifat, menjadi subjek dari segala macam yang bagaimana. Karena yang mutlak ini menjadi subjek, maka tidak bisa dipertanyakan, tidak bisa dipertanyakan bagaimanapun dan apapun yang diperbuat oleh subjek yang mutlak tersebut. Jadi misalkan ada premis, jika yang mutlak itu ada, ini tidak dapat dikatakan premis yang betul, karena yang mutlak itu pasti ada, maka tidak bisa ditanyakan atau dijadikan premis jika yang mutlak ini ada, itu premis keliru, karena yang mutlak itu pasti dan sudah ada, maka tidak bisa dilogika oleh logika yang terbatas. Bahkan yang mutlak itu yang melogika pada dirinya sendiri dan seluruh yang terbatas. Paham ya? Jadi karena yang mutlak ini adalah awal segala macam hal, maka yang mutlak ini hanya tepat diletakkan di awal premis dengan kesifatan dan kedudukannya sebagai yang mutlak. Premis jika Tuhan itu ada ini tidak valid. Tidak valid jika diletakkan pada pertanyaan jika yang mutlak itu ada, semuanya bisa semrawut logikanya. Logika bisa semrawut karena bertentangan dengan logika di awal logikanya, bertentangan dengan logika mutlak. Kan sudah dirumuskan bahwa ketika yang mutlak itu berlogika atau memiliki logika atau dilogikakan, maka yang mutlak itu logikanya mutlak. Jika yang terbatas itu melogika atau dilogika, maka yang terbatas itu logikanya terbatas. Ini yang premis dasar. Setelah itu, premis berikutnya mengacu pada premis dasar tersebut. Premis dasar tadi yang keliru, yaitu premis dasar jika Tuhan itu ada, menjadi batal apabila premis itu diterapkan. Artinya segala masa pertanyaan setelah jika Tuhan itu ada, maka pertanyaan sudah tidak valid. Maka tentu jawabannya pun dipastikan tidak akan menjurus pada hal-hal yang pasti dari yang mutlak maupun tentang yang mutlak. Sebagai contoh ya, jika Tuhan itu ada, mengapa Tuhan tidak membuat komputer? Ini premis yang salah. Kenapa? Karena di depan premis itu sudah keliru, menempatkan Tuhan sebagai yang tidak mutlak. Karena dipertanyakan, itu kan masih dipertanyakan. Jika Tuhan itu ada atau jika yang mutlak itu ada, ini pertanyaan.
terhadap kemutlakan Tuhan, dan itu pertanyaan menggugat keberadaan yang mutlak itu sendiri dilakukan oleh yang terbatas. Ini jelas. Jadi karena kita itu berada di posisi yang terbatas, tidak bisa melogika bagaimana sikap, perbuatan, sifat, dan rupa daripada yang mutlak. Kalimat yang betul atau premis yang betul adalah yang mutlak itu ada, maka itu. Atau yang mutlak itu ada, titik. Yang mutlak itu ada, sehingga ini itu premis yang betul, karena premis itu pada kemutlakannya tentang yang mutlak itu sudah sesuai dengan validitas. Apapun yang diperbuat, apapun yang dilakukan, apapun pandangan terhadap yang mutlak, apapun pendapat terhadap yang mutlak, apapun persepsi terhadap yang mutlak, apabila dilakukan oleh yang terbatas, maka tidak bisa menjadi premis. Artinya karena sudah batal secara logika itu sendiri. Jadi pandangan yang terbatas terhadap yang mutlak itu tidak bisa jadi rujukan sebuah premis. Seperti itulah mudahnya. Tidak bisa menjadi referensi dari sebuah premis. Tapi persepsi yang terbatas terhadap yang terbatas itu ya bisa, karena sama-sama terbatas. Dan logika itu bisa logis. Kenapa? Karena berada di jalur yang sama-sama terbatas. Jadi antara yang mutlak dengan yang tidak mutlak, yang terbatas dengan yang tidak terbatas itu seperti jalur itu loh. Yang mutlak dimisalkan satu jalur terpisah dengan yang tidak mutlak. Maka yang tidak mutlak tidak bisa dipremiskan untuk menjadi bagian dari yang tidak mutlak. Contoh seperti ini. Mobil itu kan lewat di jalan tol. Mobil yang satu lewat di jalan bukan tol. Ini dua mobil itu sudah berada pada premis yang berbeda dan tidak sama selama-lamanya, selagi keduanya masih di tempat jalan tol dan bukan jalan tol. Maka tidak bisa dipertanyakan jika mobil itu ada di jalan tol, tidak bisa. Atau yang di mobil yang di bukan jalan tol ditanyakan premisnya, jika mobil itu tidak lewat jalan ini yang bukan tol maksudnya, maka ini tidak bisa. Ini namanya premis keliru. Mobil sudah di jalan tol, dan yang satu mobil sudah berada di bukan jalan tol. Ternyata berbeda yang diinginkan. Itu tidak bisa jadi premis, karena itu keadaan yang sudah pada awalnya. Jadi bukan jalan tolnya yang keliru, maupun bukan tolnya yang dibahas itu, tapi pada penggunaannya. Jadi tidak bisa dijadikan premis mengapa ada jalan yang bukan tol sehingga kita lewat di jalan ini. Itu tidak bisa jadi premis, karena itu status kita sudah di jalan bukan tol itu. Kalau tetap dipaksakan jadi premis, ya tadi itu logika sesat. Karena keadaan itu sudah begitu keadaannya. Misalkan di jalan yang bukan tol ya, itu tidak bisa disalahkan dia sudah lewat di jalan bukan tol. Maksudnya titik salahnya bukan di situ itu loh.
walaupun dia mungkin bisa pindah ke jalan tol dari sudut kepentingan manusianya ya, itu akan masuk pada ranah logika yang tepat kalau menggunakan premis yang tepat. Tol berbeda dengan apa yang ada di jalan bukan tol. Di jalan tol tidak ada warung, tapi ada rest area. Di jalan bukan tol tidak ada rest area, tapi ada warung. Tidak bisa terus bertanya kita, jika saya lewat jalan tol, saya ke rest area, padahal dia orangnya di jalan bukan tol. Ini kan pertanyaan dari pernyataan yang tidak valid, itu menurut pemahaman logika. Jadi tidak bisa digabungkan kalimatnya karena akan rancu. Seorang pengendara jalan tol, dia terus mengatakan, jika saya lewat bukan jalan tol, saya akan ke warung. Itu kan pernyataan kurang bisa kita pahami, dan itu membingungkan. Wong dia lewat di jalan tol, tapi dia ingin ke warung yang di jalan tol tidak ada, kan tidak mungkin. Terus dia mengatakan, berarti pihak jalan tolnya itu tidak betul karena nggak menyediakan warung, ya tidak masuk akal kan? Atau pihak yang bukan jalan tol disalahkan karena tidak ada rest area, padahal kalau mau ke rest area harus ke jalan tol, itu kan tidak nyambung. Oleh karena itu premis demikian tidak dapat digunakan. Ada lagi yang lain, ada dua orang potong kayu, satu menggunakan kampak, satu orang menggunakan pisau. Yang menggunakan pisau mengatakan, kalau saya menggunakan kampak, saya akan cepat memotong kayu. Ini kan tidak mungkin, wong dia sudah menggunakan pisau. Satu orang menggunakan kampak, kan tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada pada dirinya kampak tersebut. Jadi kampak itu sudah ada di tempat lain. Dia mengatakan, kalau saya menggunakan kampak, saya akan cepat memotong kayu ini. Ini kan tidak nyambung. Ya, tidak nyambung. Ini premis yang diangkat dari keadaan yang tidak valid namanya. Demikian. Nah, banyak hal lagi perumpamaan yang lain gitu loh. Ada tukang roti dengan tukang sayur, atau tukang roti dengan bengkel kan, digabung-gabungkan. Seorang tukang bengkel mengatakan, kalau saya tukang roti, saya akan membuat roti yang enak. Kan tidak masuk akal, wong dia tukang bengkel kok membuat roti, begitu loh. Kemudian lagi yang tukang roti, kalau saya seorang tukang bengkel, saya akan membuat pekerjaan bengkel yang bagus. Itu pun juga tidak masuk dalam pemahaman logika, karena itu omong kosong. Omong kosong tidak ada jawaban yang betul. Karena omong kosong, ya jawabannya ya kosong. Begitu, itu harus dibetulkan premisnya kalau mau bertanya itu. Ada lagi, jika Tuhan kelihatan, saya akan menyembah Tuhan. Ini kan tidak bisa, wong Tuhan nggak kelihatan kok. Jika ada Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Itu juga tidak betul. Kenapa Tuhan sudah ada kok? Mengenai tidak menolong dia, itu kan pandangan dia saja, pendapat atau persepsi yang validitasnya masih perlu digali dan dikaji lagi. Ada kambing dengan ayam, jelas kan beda. Terus ada pertanyaan, kalau kambing itu bisa berkokok, kan tidak mungkin wong kambing berkokok. Nah, itu pertanyaan atau awal dari pertanyaan atau pernyataan dari pernyataan sebelumnya yang keliru. Dia punya ayam gitu loh, dia punya ayam. Kemudian di kebun itu banyak rumputnya. Dia punya ayam, di kebun banyak rumputnya. Dia mengatakan begini, kalau ayam saya makan rumput, saya akan ambilkan rumput ini. Itu kan tidak mungkin. Walaupun dia punya rumput loh, itu loh, punya rumput dan punya ayam. Terus mengatakan, kalau saya punya ayam mau makan rumput, saya potongkan rumput di sini. Ini kan tidak. Coba bayangkan lah, itu tidak betul menurut pemahaman nalar itu loh. Atau juga sama, dia punya kambing kan.
Ya, dia punya kambing nggak punya rumput, punyanya bekatul, misalkan bekatul kan. Kalau saya punya kambing mau makan bekatul, maka saya akan berikan bekatul untuk kambing ini semuanya. Kan tidak logis kan, tidak nalar gitu loh. Ada lagi seseorang yang ahli bidang komputer, terus dia berkomentar tentang bidang yang lain. Kalau saya ahli bidang ini, saya begini, itu tidak bisa. Jadi omong kosong. Ya, tadi itu kan begini, saya ulangi lagi ya. Seseorang punya sapi, orang lain punya rumput. Itu kan sapi itu kan makannya rumput, betul nggak? Sapi itu makanannya rumput. Rumput itu dapat dimakan sapi, walaupun itu pasangannya. Kalau digabungkan jadi kalimat pertanyaan atau pernyataan jadi keliru. Kalau saya punya rumput, saya akan berikan rumput ke sapi. Wah, rumputnya di tempat lain. Rumput dimiliki orang lain, sapi dimiliki dia. Terus dia mengatakan, kalau saya punya rumput, saya akan berikan ke sapi. Ya, tidak mungkin dia nggak punya rumput kok. Itu logika salah ya. Kalau dia nggak punya rumput, dia punya sapi. Dia mengatakan, kalau saya punya rumput, saya akan berikan ke sapi saya. Caranya bukan begitu, caranya harus dipindahkan. Rumputnya ke sapi atau sapi ke rumput. Rumputnya dipindah ke tempat yang punya sapi, atau sapi yang pindah ke tempat yang punya rumput. Baru rumput dan sapi itu, rumput dimakan sapi. Itu pasangannya betul, tapi secara preposisi maupun prakondisi tidak valid. Karena yang punya sapi bukan yang punya rumput. Paham ya ini ya? Yang punya rumput bukan yang punya sapi. Kalau Tuhan itu ada, maka dia pasti membuat undi-undi, membuat kerupuk. Itu tidak tepat. Kalau saya Tuhan, saya akan menolong orang lain. Itu juga tidak tepat. Kenapa? Karena nyatanya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, saya akan membantu semua orang yang saya mau bantu. Itu juga itu omong kosong ya. Kenapa? Karena selama-lamanya kita nggak akan jadi Tuhan. Mungkin dia akan berpikir, Tuhan kenapa nggak mau nolong orang yang miskin, orang yang tidak kaya. Terus dia mengatakan, kalau saya Tuhan, saya akan tolong semua orang miskin. Ya tidak mungkin. Dia melihat begitu banyak kejahatan, ya, pencurian dan banyak, semua banyak. Kalau saya Tuhan, saya akan hapuskan semua kejahatan itu. Ya tidak bisa, dia bukan Tuhan dan tidak mau jadi Tuhan. Ini kalimat kosong namanya. Kalimat yang tidak akan ada jawaban dan tidak bermakna namanya. Kalimat kosong itu tidak ada maknanya. Jadi itu berdasarkan preposisi yang keliru atau premis yang tidak berdasarkan validitas yang kuat. Demikian.